Halo teman-teman, jumpa lagi dalam mata kuliah pengantar manajemen proyek RPL 209. Kali ini materi kita adalah mengenai tools pada manajemen proyek. Kita akan membahas mengenai Scrum, Kanban, serta tools seperti Trello. Masih bersama saya, Supardianto. Pada materi kita kali ini, setidaknya teman-teman diharapkan mampu memahami mengenai tools atau alat manajemen proyek seperti Trello, serta mampu melaporkan progres dan memastikan tugas berjalan sesuai dengan rencana. Oke, sebelum kita masuk ke Scrum, teman-teman perlu ingat, di pertemuan kita sebelumnya, kita membahas mengenai tugas serta tanggung jawab, di mana setiap dari anggota member pada suatu project itu akan memiliki task-nya atau tugasnya masing-masing. Teman-teman sudah mulai mendelegasikan tugas ketika teman-teman menyusun Gantt chart. Di sana teman-teman sudah definisikan atau breakdown aktivitasnya, lalu setiap aktivitas teman-teman sudah tentukan siapa PIC atau yang bertanggung jawab di sana. Nah, maka daripada itu materi kita kali ini hanya tinggal untuk melanjutkan bagaimana kemudian memonitoring alur dari tugas-tugas yang sudah didelegasikan tadi. Ya, kita masuk ke bagian yang pertama yaitu Scrum. Nah, kalau dari pengertiannya, Scrum adalah suatu kerangka kerja atau framework dalam manajemen project yang digunakan untuk mengelola dan mengembangkan produk dengan pendekatan yang adaptif dan interaktif. Adaptif itu artinya dapat eh, dapat dengan mudah mencocokkan gitu ya, dapat dengan mudah menyesuaikan, nah seperti itu. Dan juga tahapan-tahapan dalam bentuk iteratif. Scrum awalnya dikembangkan untuk pengembangan perangkat lunak. Namun sekarang sudah banyak berbagai jenis proyek yang kemudian menerapkan pola seperti Scrum. Pada dasarnya, Scrum adalah cara-cara yang dilakukan untuk memecahkan suatu masalah, di mana Scrum sendiri sebenarnya merupakan pendekatan dari metode lain yang kita kenal biasa sebagai Agile. Nah, kalau Agile ketika dia disandingkan dengan metode pengembangan aplikasi, maka dia akan berhadapan dengan yang namanya waterfall, gitu ya. Nah, mungkin teman-teman bisa mengingat kembali dari pertemuan-pertemuan yang sudah pernah saya jelaskan mengenai tersebut. Scrum pertama kali diperkenalkan dalam artikel Takeuchi dan Nonaka yang berjudul The New Product Development Game. Nah, dan dipublikasikan di Harvard Business Review pada tahun 1986. Di mana penelitian ini mempelajari bagaimana karyawan-karyawan pada perusahaan-perusahaan yang ada di Jepang untuk dapat menghandle proyeknya, mempelajari bagaimana cara perilaku serta yang lainnya. Lalu kemudian metode Scrum digunakan pertama kali dalam pengembangan software dimulai oleh Jeff Sutherland pada Eagle Corporation di tahun 1993. Jadi terus berkembang mulai tahun 93 sampai dengan sekarang pun masih digunakan. Jadi perjalanan pengembangan Scrum itu sudah banyak, gitu ya. Scrum membantu tim untuk dapat memecahkan masalah dengan memiliki komunikasi yang kuat antar anggota tim tersebut. Scrum melibatkan tim yang terdiri dari 3 peran utama. Ada yang disebut sebagai product owner, ada yang disebut sebagai Scrum Master, dan ada yang disebut sebagai tim pengembang. Oke? Dimana kalau product owner ini adalah yang bertanggung jawab untuk menentukan kebutuhan dan tujuan produk serta mengatur backlog, gitu ya. Kalau Scrum Master bertanggung jawab untuk memastikan bahwa tim mengikuti proses Scrum dengan benar dan membantu menghilangkan hambatan yang menghalangi produktivitas tim. Serta tim pengembang bertanggung jawab untuk mengembangkan produk dengan menggunakan prinsip-prinsip Scrum. Siapa product owner ini di proyeknya teman-teman? Ketua tim bisa menjadi seorang product owner-nya, gitu ya. Siapa Scrum Master di sini? Scrum Master bisa dipilih, bisa seorang manajer proyeknya teman-teman, main pro, serta anggota member yang lain menjadi tim pengembang. Proses Scrum terdiri dari beberapa iterasi yang disebut sebagai sprint, di mana setiap sprint akan memiliki durasi waktu yang sama, yang dimulai dari sprint planning.
Di mana di sprint planning, tim menentukan tujuan sprint dan mengatur backlog item yang akan diselesaikan selama sprint. Maka ini atau bisa kalau di kita itu dilakukan di pertemuan pertama kayak gitu, ya. Selama sprint, tim akan bertemu secara teratur dalam daily scrum atau bahkan weekly scrum. Ini disesuaikan saja, gitu ya, untuk membahas kemajuan pekerjaan dan membahas hambatan-hambatan yang mungkin saja muncul. Sehingga di dalam satu proses atau satu deadline-nya kerjaan itu, nanti akan kemudian jika ada kendala bisa cepat segera diketahui. Ya. Setelah sprint selesai, maka tim akan mengadakan sprint review untuk mengevaluasi hasil kerja mereka dan sprint retrospektif untuk mempelajari pelajaran apa yang didapatkan yang bisa diterapkan pada sprint berikutnya. Jadi misalnya kita akan melakukan sprint selama seminggu. Jadi tiap hari akan dilakukan sprint daily. Oke, pengerjaan task-task dan seterusnya. Lalu di akhir minggu dilakukan sprint review. Oke. Lalu dilakukan sprint retrospektif untuk supaya bisa diterapkan di sprint minggu selanjutnya lagi dan seterusnya. Itu kalau idealnya memang seperti itu. Nah, ini ada gambaran yang bisa teman-teman lihat di mana si product owner akan menentukan product backlog. Jadi si ketua tim akan memasukkan segala macam product backlog, ide-ide, aktivitas atau fitur-fitur di sana, ya. Kemudian akan melakukan sprint planning meeting. Oke, kita sudah punya product backlog. Nah, saya kemudian akan mendelegasikan task-task kepada anggota tim dan seterusnya, kayak gitu, ya. Lalu anggota tim akan menuliskan atau mengerjakan sprint backlog tadi. Lalu iterasi terus mutar, di mana di dalam iterasi ini akan dimonitoring oleh Scrum Master-nya, ya. Ada daily Scrum, lalu kemudian di dalam daily Scrum itu nanti kemudian dilakukan sprint review, baik itu seminggu atau hingga 4 minggu, ya, seterusnya. Terus kalau sudah beres semuanya, maka pekerjaan selesai. Katakan seperti itu. Product backlog adalah daftar item pekerjaan yang harus dilakukan untuk mengembangkan dan memenuhi tujuan dari produk. Di mana item backlog ini disusun dalam urutan prioritas, ya, berdasarkan kebutuhan bisnis dan input dari tim pengembang. Jadi kalau kita sudah menuliskan produk backlog semua, kita kemudian bisa menentukan mana yang tingkatannya prioritasnya lebih tinggi. Biasanya kita kasih angka yang gede. Misalnya kita tentukan angka yang digunakan 1 hingga 50. Maka yang paling prioritas adalah yang angkanya 50. Lalu kalau prioritasnya setengah, maka angkanya 25, dan seterusnya. Atau kita bisa menggunakan label seperti high, medium, low, dan seterusnya. Product owner bertanggung jawab untuk membantu membuat dan mengatur produk backlog, gitu ya, dan menjaga agar list ini atau daftar ini selalu diperbaharui dan relevan dengan dari tujuan dari produk. Lalu kemudian dilakukan sprint planning meeting, di mana pertemuan ini melibatkan tim pengembang dan product owner. Lalu bersama-sama menentukan item backlog yang akan diselesaikan selama sprint seminggu ke depan misalnya, atau 4 minggu ke depan dan seterusnya. Karena dalam aktivitas ini itulah kemudian setiap dari anggota atau member akan mendapatkan delegasi task-tasknya, ya. Lalu ada sprint backlog. Nah, ini adalah daftar item yang sudah dipilih tadi, yang oleh product owner dan semuanya disepakati akan dikerjakan oleh siapa, task dan seterusnya, ya. Sehingga ini akan terus dimonitoring, gitu ya. Tim pengembang bertanggung jawab untuk menyelesaikan item pekerjaan pada sprint backlog dan memastikan bahwa sprint berakhir dengan menghasilkan produk lengkap yang dapat digunakan. Dan itu sudah jadi tuh satu task itu, ya. Dalam kerangka Scrum ada ketiga elemen ini saling terkait dan saling mempengaruhi, ya. Di mana pada produk backlog kita lihat juga ini adalah sumber utama dari item pekerjaan. Lalu ada sprint planning meeting tadi, dan kemudian dari sprint planning meeting akan menghasilkan sprint backlog atau backlog yang dikerjakan selama proses sprint tadi. Lalu sekarang kita akan masuk ke yang namanya Kanban, ya. Kita akan lihat dulu ke pengertiannya. Kanban adalah kerangka kerja yang bersifat visual dan didasarkan pada pengaturan dan visualisasi aliran kerja atau workflow dari awal hingga kemudian dari akhir proyek. Kanban memungkinkan tim
untuk melihat status pekerjaan secara real time. Jadi langsung jelas nih, langsung nampil nih, ada papannya, ada boardnya gitu ya. Dan memberikan fleksibilitas untuk memprioritaskan pekerjaan dan mengalokasikan sumber daya. Kanban tidak memiliki sprint, dan tidak mengatur waktu untuk menyelesaikan setiap item pekerjaan. Sebaliknya, pekerjaan dikelompokkan dalam papan tugas dan seterusnya. Ini adalah contoh dari Kanban, ya, di mana di dalam Kanban dia akan terbagi menjadi beberapa kolom, ya. Ini yang paling general, yaitu ada yang to do, in progress, dan seterusnya. Kemudian tugas perorangan yang digambarkan sebagai kartu visual di papan dapat berpindah dari satu kolom ke kolom yang lain hingga tugasnya kemudian selesai. Ya. Sekarang kita akan lihat mana yang disebut sebagai task board pada Kanban. Nah, ini adalah board yang teman-teman bisa lihat, di mana papan board ini itu menunjukkan status dan aliran kerja pekerjaan dalam suatu project. Di mana di boardnya ini itu akan terdiri dari beberapa kolom. Nah, jadi kalau teman-teman lihat sekarang ini disebut sebagai task board, ya. Jadi ada aliran kerja seperti to do, in progress, dan itu ada yang paling umumnya. Lalu dari board itu pada setiap kolomnya tadi akan memiliki yang namanya card gitu ya, kartu tugas. Nah, ini adalah task-task yang berisikan dari item pekerjaan yang harus dilakukan, deskripsi pekerjaan, deadline, dan seterusnya, seperti itu. Nanti kemudian di dalam card-card ini juga akan terdapat mengenai siapa yang bertanggung jawab terhadap task tersebut, gitu ya. Lalu ada yang namanya work in progress. Nah, ini kita akan, kalau teman-teman kemarin sudah buat Gantt-nya, sebenarnya teman-teman bisa masukkan deadline waktu pengerjaannya itu di sini, gitu, ya, dan seterusnya. Lalu ada metrik. Nah, metrik ini biasanya kalau mau lebih advance lagi, dibantu untuk melakukan perhitungan atau kalkulasi statistik dari pekerjaannya setiap anggota atau member. Di sini ada lead time, ada cycle time, ada throughput, dan seterusnya. Nah, apakah Kanban itu Scrum? Nah, ini ada pertanyaan berikutnya. Nah, sebagian besar tim yang menjalankan Scrum melakukannya di dalam board Kanban, ya. Meskipun dia kompatibel dengan Kanban, ya, tapi Scrum perlu kita uh, pahami bersama, dia akan adalah kerangka kerja yang berbeda. Jadi kalau bisa lihat, Kanban berfokus pada aliran proses, peningkatan proses, sedangkan Scrum berfokus pada membantu tim untuk menyelesaikan lebih banyak pekerjaan dengan lebih cepat. Jadi Scrum itu adalah aktivitasnya, dan Kanban adalah alat untuk membantu memonitoring aktivitas tersebut. Ya. Lalu sekarang kita masuk ke Trello. Nah, Trello adalah suatu aplikasi yang dapat membantu mewujudkan dua hal tadi, Scrum dan juga Kanban, gitu ya. Di mana Trello adalah aplikasi manajemen tugas dan task manajemen, ya, yang akan memperlihatkan apa saja pekerjaan yang sedang dilakukan, siapa yang melakukannya, hingga sudah sampai mana progres pekerjaan dari suatu pekerjaan dilakukan. Berarti udah jelas nih, mirip menerapkan Scrum dan juga menggunakan visualnya Kanban. Nah, itu Trello. Trello adalah aplikasi yang bisa digunakan oleh project manager atau siapapun untuk siapapun yang membutuhkan pengaturan tugas yang sangat banyak agar semua bisa lebih rapi. Ini ada beberapa fungsi Trello, mengetahui tanggung jawab dan tugas dari setiap anggota tim, membantu proses delegasi tugas ke setiap anggota tim, mengatur dan mengingatkan soal deadline, hingga bagaimana melancarkan workflow yang bisa terhubung ke beberapa aplikasi seperti Google Drive, Gmail, Slack, dan seterusnya. Ini adalah contoh board atau visual board yang terdapat di Trello. Hampir sama dengan yang tadi yang di Kanban, gitu ya. Di mana terdapat papan visual board, lalu kemudian ada kolom-kolom. Ya, kolom-kolom tadi bisa disesuaikan dengan aktivitasnya. Nah, di sini ada langkah-langkah menggunakan Trello. Yang pertama yang dilakukan adalah teman-teman membuat tim, membuat boardnya, membuat list, lalu menambahkan card, dan membuat task-task apa saja yang terdapat di dalam kolom-kolom tersebut. Ya. Lalu bagaimana dengan Kanban board yang terdapat di platformnya PBL-nya kita, kayak gitu. Nah, di platformnya kita di Siap PBL, teman-teman bisa lihat di sana ketika login di dashboard, pilih Kanban board,
Di sana juga sudah ada visual Kanban, ya, visual Kanban board, di mana terdiri dari 4 kolom: backlog, to do, in progress, dan done. Nah, teman-teman harus kemudian menggunakan ini untuk membantu proses aliran tugasnya teman-teman dalam menyelesaikan suatu project, gitu ya. Di mana backlog ini bisa ditambahkan oleh manajer project, oleh ketua tim, atau bahkan oleh setiap anggota tim. Oke. Teman-teman nanti masukkan judul backlognya apa, misalnya membuat laporan. Deskripsi backlognya menyusun laporan yang berdasarkan untuk format laporan, untuk UTS, dan seterusnya. Kapan due date-nya? Kan teman-teman sudah punya due date ketika menyusun Gantt kemarin. Lalu siapa yang bertanggung jawab terhadap task dari backlog ini? Nah, dan seterusnya. Teman-teman nanti bisa kemudian menyusun satu persatu seluruhnya. Ya. Ini kalau ada teman-teman lihat di sini, ada Muhammad Kelvin Digantara, dia berfungsi untuk melakukan riset terhadap implementasi, sedangkan yang sedang dikerjakan sekarang oleh Gilang Akbar, melakukan riset terhadap Jitsi, lalu in progress yang sekarang dilakukan adalah identifikasi fitur aplikasi dan memperbaiki program yang error, yang sudah diselesaikan adalah RPP dan seterusnya. Itu adalah contohnya. Silahkan nanti teman-teman buat versinya teman-teman. Karena itu adalah tugas yang harus teman-teman buat. Teman-teman buatlah Kanban board pada aplikasi platform kita, gitu ya, dengan memasukkan aktivitas, fitur, dan segala macamnya pada bagian backlog. Perhatikan ya beberapa hal berikut: aktivitas, fitur, atau hal lain sesuai dengan gancetnya yang teman-teman sudah buat. Kalau mau menambahkan lagi, silahkan. Tapi yang jelas semua yang ada di Gantt itu dimasukkan di sana. Di breakdown itu dimasukkan di sana. Lalu buatlah deskripsi dari task atau aktivitas tersebut. Jangan lupa delegasikan kepada siapa tugas tersebut harus dikerjakan. Ya, itu teman-teman juga sudah buat di Gantt. Lalu deadline-nya sesuai dengan yang perencanaannya teman-teman. Silakan nanti kemudian kalau sudah dimasukkan semuanya, ya, disesuaikan dengan apa yang memang sudah sekarang dikerjakan dan akan dikerjakan dan yang lainnya. Lalu kemudian nanti teman-teman screenshot, masukkan ke dalam PPT atau ke Word atau apapun itu yang dapat dengan jelas saya lihat dalam format PDF untuk teman-teman upload kemudian di learning dan seterusnya. Oke, saya rasa cukup itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi kita kali ini. Kita akan ketemu lagi di pembahasan kita di materi berikutnya. Oke, terima kasih bagi yang sudah menyimak hingga akhir. Saya sudah sampai di sini. Selamat sore semuanya.